Lampu-lampu kota berkedip di kejauhan, menyinari jalanan yang dipenuhi kendaraan yang berlalu lalang. Di sebuah perumahan sederhana di pinggiran Jakarta, Meira sedang duduk di meja makan, menatap jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 9 malam. Suaminya, Adrian, belum juga pulang. Ini bukan pertama kalinya ia menunggu hingga larut malam, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Sebuah rasa tidak nyaman yang menggerogoti hatinya. Meira adalah seorang wanita berusia 30 tahun dengan senyum hangat dan mata yang selalu memancarkan kasih sayang. Ia adalah tipe istri yang selalu memastikan segala sesuatunya sempurna di rumah. Dapur bersih, baju Adrian selalu disetrika rapi, dan makan malam selalu tersaji tepat waktu. Namun belakangan ini Adrian seringkali terlambat pulang tanpa penjelasan yang jelas. Alasan standarnya selalu sama. Ada lembur sayang. Adrian sendiri adalah pria berusia 34 tahun. Tinggi, berwajah tampan, dan tampak seperti suami idaman bagi banyak orang. Ia bekerja di sebuah perusahaan swasta sebagai manajer proyek, pekerjaan yang cukup bergengsi. Namun akhir-akhir ini sikapnya mulai berubah. Ia jarang mengangkat telepon Meira saat jam kerja, dan ketika ditanya tentang hari-harinya di kantor, jawabannya selalu singkat, hampir seperti ia menghindari pembicaraan. Meira mencoba untuk tidak berprasangka buruk. Lagi pula, mereka sudah 5 tahun menikah, dan selama itu, Adrian selalu menjadi suami yang baik. Mereka tidak memiliki anak, tapi Meira merasa bahwa cinta mereka cukup kuat untuk mengatasi apapun. Namun, ada satu hal yang membuatnya gelisah. Beberapa minggu terakhir, Adrian seringkali membawa ponselnya ke kamar mandi atau menjauh dari Meira saat sedang menerima panggilan. Apakah ia hanya paranoid? Atau ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini? Sambil menyeruput teh hangat, Meira memandang foto pernikahannya yang terpajang di dinding ruang tamu. Di foto itu, Adrian tampak begitu bahagia, memeluknya erat dengan senyum lebar. Kenapa aku merasa ada yang salah? Pikirnya dalam hati. Ia mencoba mengenyahkan pikiran negatif itu dan kembali fokus pada pekerjaan rumahnya. Namun rasa tidak nyaman itu tetap ada, seperti bayangan hitam yang mengintai di sudut hatinya. Tepat saat ia hendak membersihkan meja makan, ponsel Adrian berbunyi dari arah ruang tamu. Meira ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengambil ponsel itu. Layar menampilkan notifikasi pesan dari nomor tak dikenal. Jangan lupa janji kita besok ya, aku tunggu di tempat biasa. Meira membeku. Janji apa? Tempat biasa? Jantungnya mulai berdebar kencang. Ia mencoba membuka pesan lain dari nomor yang sama, tetapi percakapan sebelumnya sudah dihapus. Meira menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Mungkin ini hanya salah paham, katanya dalam hati. Tapi entah kenapa, firasat buruk mulai menyelimuti benaknya. Pagi itu, sinar matahari menembus celah-celah tirai di kamar tidur Meira dan Adrian. Suara burung berkicau di luar jendela seolah mencoba mengusir suasana muram yang masih menyelimuti hati Meira. Namun tidak peduli seberapa keras ia berusaha tersenyum, bayangan pesan misterius di ponsel Adrian semalam terus menghantui pikirannya. Adrian pulang larut malam tadi, seperti biasa. Ia masuk dengan langkah pelan, berusaha tidak membuat suara agar tidak membangunkan Meira. Namun Meira pura-pura tertidur, matanya terpejam rapat, tapi telinganya terjaga sepenuhnya. Ia mendengar Adrian melepas dasinya, menghela napas panjang, lalu duduk di tepi tempat tidur. Ada sesuatu dalam desahannya yang terdengar berbeda, seolah-olah ia sedang memikul beban berat yang tak ingin dibaginya dengan Meira. Ketika Adrian akhirnya tidur, Meira membuka matanya perlahan. Ia menatap wajah suaminya yang tampak damai dalam tidur. Namun kali ini ada rasa asing yang menyelinap di hatinya. Apa aku benar-benar mengenal pria ini? Pikirnya dalam hati. Pagi harinya, Adrian bangun lebih awal seperti biasa. Ia bergegas mandi, sarapan, dan bersiap untuk pergi ke kantor. Meira mencoba bertindak normal, meski hatinya dipenuhi pertanyaan yang tak terucapkan. Saat Adrian mengambil tas kerjanya, Meira memberanikan diri untuk bertanya. Sayang, kamu sering pulang larut akhir-akhir ini. Apa ada masalah di kantor? Tanyanya dengan nada lembut, berusaha terdengar santai.
Adrian menghentikan gerakannya sejenak, lalu tersenyum tipis. Tidak ada apa-apa kok, hanya banyak proyek baru yang harus diselesaikan. Kamu tahu kan, pekerjaanku kadang-kadang memang seperti ini. Jawabannya terdengar meyakinkan, tapi ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuat Meira merasa ia sedang berbohong. Adrian kemudian mencium kening Meira singkat sebelum berlalu keluar rumah, meninggalkan aroma parfum mahal yang entah kenapa terasa asing bagi Meira. Setelah Adrian pergi, Meira duduk di kursi ruang tamu, memandangi ponselnya tanpa menyentuhnya. Ia ingin menelepon sahabatnya, Laras, tapi ragu apakah ia harus membahas semua ini. Laras adalah satu-satunya orang yang selalu bisa Meira andalkan saat ia butuh nasihat. Mereka sudah bersahabat sejak kuliah, dan Laras selalu memiliki pandangan yang tajam tentang hubungan asmara. Akhirnya, Meira memutuskan untuk mengirim pesan singkat kepada Laras. Ada waktu nggak? Aku butuh cerita sama kamu. Beberapa menit kemudian, Laras membalas. Ada apa, Mei? Kamu kedengarannya serius. Aku lagi di kafe dekat rumahmu. Mau ketemu? Meira menghela napas lega. Ia membutuhkan seseorang untuk mendengarkan ceritanya, bahkan jika hanya untuk melegakan hatinya. Setelah membereskan beberapa barang di rumah, ia bergegas menuju kafe tempat Laras menunggu. Di kafe yang nyaman itu, Laras sudah duduk di sudut dengan secangkir kopi di tangannya. Wanita berusia 31 tahun itu tampak santai dengan kaos kasual dan celana jeans. Namun sorot matanya langsung berubah serius, begitu melihat ekspresi Meira. Ada apa, Mei? Kamu kelihatan seperti habis melihat hantu, kata Laras sambil menyodorkan cangkir teh hangat untuk Meira. Meira menarik napas panjang sebelum mulai bercerita. Dengan suara pelan, ia menceritakan tentang kebiasaan Adrian yang berubah belakangan ini, tentang pesan misterius di ponselnya semalam, dan tentang firasat buruk yang terus menghantuinya. Aku nggak mau berprasangka buruk, Lar, tapi ada sesuatu yang enggak beres. Aku merasakannya, kata Meira. Suaranya bergetar. Laras mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah beberapa saat, ia berkata, Mei, aku nggak mau bilang kamu salah atau benar. Tapi kalau kamu merasa ada yang enggak beres, cari tahu dulu sebelum mengambil kesimpulan. Jangan langsung mikir yang buruk-buruk. Coba perhatikan dia lebih baik. Kalau kamu butuh bantuan, aku siap bantu. Meira mengangguk pelan. Nasihat Laras membuatnya sedikit tenang, meski rasa cemas di hatinya belum sepenuhnya hilang. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk lebih waspada dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat pulang dari kafe, Meira memutuskan untuk mencoba berbicara dengan Adrian malam nanti. Ia ingin memberinya kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Namun dalam hati ia juga sadar bahwa jika firasatnya benar, maka hidupnya mungkin tidak akan pernah sama lagi. Sore itu, hujan turun deras di Jakarta. Tetesan air membasahi jendela rumah Meira, menciptakan pola-pola alami yang tampak seperti lukisan abstrak. Di dalam rumah, suasana terasa sunyi. Hanya ada suara detik jam dinding yang berdetak pelan. Meira duduk di sofa ruang tamu, memeluk bantal sambil menatap kosong ke arah pintu depan. Ia tahu Adrian akan pulang larut malam lagi, seperti biasa. Tapi kali ini, ia sudah memutuskan untuk tidak hanya duduk diam. Setelah percakapan dengan Laras kemarin, Meira merasa perlu melakukan sesuatu, meski ia belum yakin apa yang harus dilakukan. Ia tidak ingin langsung menuduh Adrian tanpa bukti, tapi rasa penasarannya semakin memuncak. Apa aku harus memeriksa ponselnya lagi? Pikirnya dalam hati. Namun ide itu membuatnya merasa bersalah. Ia selalu percaya pada privasi pasangan, dan memata-matai Adrian terasa seperti pengkhianatan terhadap prinsipnya sendiri. Namun, ada satu hal yang bisa ia lakukan tanpa merasa terlalu bersalah. Mencari tahu lebih banyak tentang rutinitas Adrian. Meira memutuskan untuk mencoba menggali informasi dari rekan kerja Adrian. Mungkin mereka bisa memberikan sedikit pencerahan tentang proyek-proyek yang sedang dikerjakannya atau alasan mengapa ia sering lembur hingga larut malam. Keesokan harinya, Meira menghubungi Raka, salah satu teman Adrian di kantor. Raka adalah orang yang cukup dekat dengan Adrian, dan Meira pernah bertemu dengannya beberapa kali saat acara keluarga. Dengan nada santai, Meira memulai percakapan. Halo Kak Raka, ini Meira istri Adrian, katanya lembut.
"Oh, Mbak Meira, ada apa Mbak? Semoga nggak ada masalah ya," balas Raka ramah. "Nggak kok, Kak. Aku cuma mau tanya, gimana kabar Adrian di kantor? Akhir-akhir ini dia sering pulang larut malam, katanya ada proyek baru. Aku cuma khawatir aja." Raka terdiam sejenak sebelum menjawab. "Oh iya, bener sih. Dia lagi handle proyek besar bareng tim. Tapi sebenarnya aku juga nggak terlalu tahu detailnya. Soalnya dia sering keluar kantor sendirian. Bilangnya ada meeting sama klien. Aku jarang ikut kalau nggak urgent." Jawaban Raka membuat Meira semakin bingung. Keluar kantor sendirian, meeting sama klien, pikirnya. Kenapa Adrian tidak pernah menceritakan hal ini padanya? Bukankah seharusnya ia bisa lebih terbuka? Setelah mengakhiri percakapan dengan Raka, Meira merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin Adrian hanya ingin menjaga pekerjaannya tetap profesional, tapi firasat buruk di hatinya semakin kuat. Malam harinya, Adrian pulang lebih awal dari biasanya. Ia membawa tas kerjanya dan langsung duduk di sofa, tampak lelah. Meira mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk berbicara dengannya. "Sayang, kamu kelihatan capek banget. Ada apa sih? Proyeknya begitu berat?" tanyanya dengan nada lembut. Adrian menghela napas panjang. "Iya sayang, proyek ini benar-benar bikin stres. Banyak deadline yang harus dipenuhi, dan klien-klien ini kadang nggak bisa diajak kompromi." Meira mengangguk, tapi ada sesuatu dalam cara Adrian berbicara yang terdengar kurang meyakinkan. Ia mencoba menggali lebih dalam. "Kamu sering keluar kantor sendirian ya?" kata Raka. "Kamu bilang ada meeting sama klien." Adrian terlihat sedikit terkejut mendengar pertanyaan itu. "Oh iya, kadang-kadang aku harus ketemu klien di luar kantor. Itu wajar kok, Mei. Kamu nggak perlu khawatir." Tapi jawaban Adrian justru membuat Meira semakin curiga. Kenapa dia terlihat gugup? Pikirnya. Ia mencoba tersenyum untuk menyembunyikan kegelisahannya. "Oke, aku cuman khawatir aja. Kamu jangan sampai kecapekan ya." Adrian mengangguk singkat, lalu bangkit dari sofa dan masuk ke kamar mandi. Meira menatap punggungnya dengan perasaan campur aduk. Ada sesuatu yang disembunyikan Adrian, dan ia harus mencari tahu apa itu. Di tengah malam saat Adrian sudah tertidur pulas, Meira diam-diam mengambil ponselnya. Ia tahu ini salah, tapi rasa penasarannya sudah tak tertahankan. Dengan hati-hati, ia membuka aplikasi pesan di ponsel Adrian. Pesan dari nomor tak dikenal yang ia lihat beberapa hari lalu masih ada di sana. Isinya singkat, namun cukup untuk membuat darah Meira berdesir. "Janji kita besok jangan lupa ya, aku tunggu di tempat biasa." Meira membaca ulang pesan itu berkali-kali. "Tempat biasa? Janji apa?" pikirnya. Ia mencoba mencari pesan lain dari nomor yang sama, tapi semua percakapan sebelumnya sudah dihapus. Hanya pesan itu yang tersisa. Meira menutup ponsel Adrian dengan tangan gemetar. Hatinya dipenuhi oleh berbagai emosi, marah, bingung, dan sedih. Ia tahu ia tidak bisa terus-menerus mengabaikan firasat buruk ini. Besok, ia harus mencari tahu lebih banyak. Tidak peduli apapun risikonya. Pagi itu Meira bangun lebih awal dari biasanya. Matahari belum sepenuhnya muncul di cakrawala, dan udara pagi terasa dingin menyusup melalui celah-celah jendela. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap Adrian yang masih tertidur pulas. Wajah suaminya tampak damai, seolah-olah tidak ada beban berat dalam hidupnya. Namun bagi Meira, ketenangan itu terasa semakin asing. Setelah Adrian bangun dan bersiap untuk pergi ke kantor, Meira mencoba bertindak normal. Ia membuatkan sarapan seperti biasa, meski hatinya dipenuhi oleh kecurigaan yang semakin besar. Saat Adrian hendak keluar rumah, ia memberikan pelukan singkat dan ciuman di pipi Meira. "Aku pulang agak larut malam nanti ya," katanya sambil tersenyum tipis. Meira hanya mengangguk, tapi dalam hati ia bertanya-tanya apakah Adrian benar-benar akan pulang malam ini. Setelah pintu depan tertutup, Meira duduk kembali di kursi ruang tamu, memandangi ponselnya tanpa menyentuhnya. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu, tidak bisa terus-menerus menunggu tanpa kepastian. Malam harinya, Adrian tidak pulang. Meira mencoba menghubunginya berkali-kali, tapi panggilannya selalu dialihkan ke pesan suara. Pesan teks yang ia kirim juga tidak dibalas. Rasa cemas mulai merayap masuk ke dalam hatinya.
Kenapa dia tidak menjawab? Apa ada sesuatu yang terjadi, pikirnya. Saat jarum jam menunjukkan pukul 11 malam, Meira memutuskan untuk menghubungi Laras. Lar, aku khawatir banget. Adrian nggak pulang-pulang, dan dia nggak jawab telepon sama sekali, kata Meira dengan suara bergetar. Laras terdiam sejenak sebelum menjawab. Coba tenang dulu, Mei. Mungkin dia benar-benar ada meeting penting atau ada hal mendadak di kantor. Tapi kalau besok pagi dia masih belum pulang, kamu harus cari tahu lebih serius. Meira mencoba menenangkan diri, tapi sulit. Ia tidak bisa tidur sepanjang malam, bolak-balik memeriksa ponselnya dengan harapan Adrian akan menghubunginya. Namun tidak ada kabar apapun. Keesokan harinya, Adrian masih belum pulang. Meira mulai panik. Ia mencoba menghubungi Raka lagi, tapi teman Adrian itu juga tidak tahu keberadaannya. Aku nggak lihat dia di kantor kemarin sore, kata Raka. Katanya sih ada meeting penting sama klien. Jawaban itu semakin membuat Meira gelisah. Meeting penting? Sampai 2 hari nggak pulang, pikirnya. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Malam kedua tanpa kabar dari Adrian, Meira akhirnya memutuskan untuk melapor ke polisi. Meski ragu-ragu, ia merasa ini adalah langkah yang harus diambil. Saat berbicara dengan petugas, ia mencoba menjelaskan situasi dengan tenang, meski hatinya dipenuhi oleh kecemasan. Kami butuh waktu beberapa hari lagi untuk menyelidiki, Bu. Kalau suami ibu tidak kembali dalam waktu 48 jam, baru bisa dikategorikan sebagai kasus hilang, kata petugas dengan nada datar. Meira pulang ke rumah dengan perasaan hampa. Ia duduk di sofa, memandangi foto pernikahannya di dinding. Kenapa ini terjadi padaku? Pikirnya. Air mata mulai mengalir di pipinya, tapi ia mencoba menahan tangisnya agar tidak terlalu larut dalam kesedihan. Pada malam ketiga, saat Meira sudah hampir putus asa, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Jantungnya berdebar kencang saat ia membuka pesan itu. Isinya adalah sebuah foto. Adrian sedang duduk di sofa mewah di sebuah ruangan elegan, dengan seorang wanita cantik di sisinya. Wanita itu tersenyum manis, sementara Adrian tampak santai, seolah-olah tidak ada yang salah. Di bawah foto itu ada tulisan yang membuat darah Meira mendidih. Jangan cari dia lagi, dia sudah memilih jalannya sendiri. Meira membeku, tubuhnya gemetar, dan air mata langsung membanjiri wajahnya. Ia tidak bisa percaya apa yang dilihatnya. Ini benar-benar terjadi, pikirnya. Adrian benar-benar meninggalkannya untuk wanita lain. Pagi itu, matahari terbit dengan cahaya yang biasanya membawa harapan. Namun bagi Meira, hari itu terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Ia duduk di meja makan, menatap ponselnya yang masih menampilkan foto Adrian bersama wanita cantik itu. Pesan singkat dari nomor tak dikenal masih terpampang jelas di layar. Jangan cari dia lagi, dia sudah memilih jalannya sendiri. Meira meremas ponselnya dengan erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Memilih jalannya sendiri? Apa maksudnya? Pikirnya dalam hati. Rasa marah, bingung, dan sakit hati bercampur menjadi satu, membuatnya sulit bernapas. Ia tidak bisa hanya duduk diam sementara suaminya, pria yang ia percayai selama 5 tahun pernikahan, ternyata berada di pelukan wanita lain. Setelah beberapa saat, Meira akhirnya bangkit dari kursinya. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu. Tidak mungkin ia hanya menyerah begitu saja tanpa mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia memutuskan untuk meminta bantuan Laras, sahabatnya yang selalu ada di saat-saat sulit. Saat bertemu Laras di kafe yang sama seperti sebelumnya, Meira langsung menunjukkan foto Adrian di ponselnya. Laras tampak terkejut saat melihat gambar itu. "Ini serius, Mei? Kamu yakin ini Adrian?" Tanyanya dengan nada khawatir. "Iya, Lar. Ini benar-benar dia. Aku nggak tahu siapa wanita ini, tapi mereka kelihatan sangat dekat," kata Meira dengan suara bergetar. Laras menghela napas panjang. "Oke, Mei, tenang dulu. Kita harus cari tahu siapa wanita ini dan di mana Adrian sekarang. Mungkin aku bisa bantu kamu lacak lokasi foto ini." Meira mengangguk, meski hatinya masih dipenuhi oleh kemarahan. Ia tahu Laras memiliki kenalan di dunia investigasi, dan kali ini ia butuh semua bantuan yang bisa ia dapatkan.
Beberapa jam kemudian, Laras berhasil mendapatkan informasi awal. Setelah menganalisis foto itu, ia menemukan bahwa latar belakang ruangan mewah itu mirip dengan salah satu apartemen elit di Jakarta Selatan. Aku punya teman yang bekerja di gedung itu. Dia bisa bantu kita cari tahu lebih lanjut, kata Laras. Meira merasa lega mendengar kabar itu, tapi rasa cemasnya tetap ada. Apa aku benar-benar siap menghadapi kebenaran, pikirnya. Namun ia tahu, ia tidak punya pilihan lain. Ia harus menghadapi kenyataan apapun itu. Keesokan harinya, Meira dan Laras pergi ke alamat apartemen yang telah mereka identifikasi. Saat tiba di sana, Meira merasa dadanya sesak. Gedung apartemen itu tampak megah, dengan pintu kaca besar dan lobi yang luas. Ia mencoba menenangkan diri, tapi langkah kakinya terasa berat saat ia masuk ke dalam lift menuju lantai yang dimaksud. Di depan pintu apartemen, Meira ragu-ragu sejenak. Ia menarik napas panjang sebelum akhirnya menekan bel. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Wanita cantik yang ada di foto itu berdiri di ambang pintu, dengan ekspresi terkejut saat melihat Meira. "Ada apa?" tanya wanita itu dengan nada dingin. Aku mencari Adrian," kata Meira dengan suara bergetar. Wanita itu menyeringai tipis. "Oh, jadi kamu istrinya? Maaf ya, tapi Adrian sudah memilih untuk tinggal di sini bersamaku. Kamu nggak perlu repot-repot datang lagi." Meira merasa darahnya mendidih mendengar jawaban itu. Bagaimana bisa dia begitu santai setelah merusak hidupku, pikirnya. Namun sebelum ia sempat menjawab, Adrian muncul dari balik pintu. Wajahnya langsung pucat saat melihat Meira berdiri di sana. "Meira, kenapa kamu di sini?" tanyanya dengan nada gugup. "Aku yang harusnya bertanya, Adrian. Kenapa kamu ada di sini dengan dia?" balas Meira, suaranya penuh amarah. Adrian terdiam, tidak mampu menjawab. Wanita itu, yang kemudian Meira ketahui bernama Vera, langsung menyela. "Dengar Bu, Adrian sudah bosan dengan kehidupan rumah tangga kalian. Dia butuh sesuatu yang baru dan aku bisa memberikan itu. Jadi lebih baik kamu pulang dan terima kenyataan." Kata-kata Vera seperti tusukan pisau bagi Meira. Ia merasa hancur, tapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Ia harus menghadapi situasi ini, meski hatinya terasa seperti robek. Di depan pintu apartemen mewah itu, suasana terasa begitu tegang. Meira berdiri di sana, menatap Adrian dengan mata penuh kemarahan dan kekecewaan. Vera, wanita cantik yang menjadi penyebab semua ini, berdiri di belakang Adrian dengan senyum sinis yang membuat darah Meira mendidih. "Aku nggak percaya kamu bisa begini, Adrian," kata Meira dengan suara gemetar. 5 tahun kita bersama, dan sekarang kamu bilang kamu bosan? Apa aku pernah berbuat sesuatu yang salah?" Adrian tampak bingung, seperti orang yang tertangkap basah melakukan kesalahan besar. Ia mencoba menjelaskan, tapi kata-katanya terdengar kacau dan tidak meyakinkan. "Meira, dengar, aku cuma butuh waktu untuk berpikir. Aku merasa hidup kita terlalu monoton. Vera, dia memberiku sesuatu yang baru." "Monoton?" balas Meira dengan nada tinggi. "Jadi menurutmu hubungan kita hanya soal rutinitas? Kamu pikir aku nggak berusaha jadi istri yang baik? Kamu tahu berapa banyak pengorbanan yang aku lakukan demi kita?" Vera menyela dengan nada dingin. "Sudahlah Bu, jangan buang-buang waktu lagi. Adrian sudah memilih jalannya. Kamu nggak bisa mengubah keputusannya." Meira menatap Vera dengan tatapan tajam. "Ini bukan urusanmu, ini masalah antara aku dan Adrian. Jadi jangan ikut campur." Adrian mencoba meredakan ketegangan. "Meira, mungkin lebih baik kalau kita bicarakan ini lain kali. Sekarang bukan waktu yang tepat." "Tidak ada waktu lain," bentak Meira. "Aku datang ke sini untuk mendapatkan jawaban, Adrian. Kalau kamu memang sudah memilih dia, katakan saja sekarang. Tapi ingat, aku nggak akan membiarkan kamu seenaknya meninggalkan aku tanpa konsekuensi." Setelah pertemuan yang tegang itu, Meira memutuskan untuk pulang. Namun, ia tidak berniat menyerah begitu saja. Ia tahu ia harus mencari tahu lebih banyak tentang Vera dan hubungannya dengan Adrian. Mungkin ada sesuatu yang bisa ia gunakan untuk melawan mereka. Keesokan harinya, Meira kembali bertemu Laras. Ia menceritakan semua yang terjadi di apartemen Vera,
termasuk bagaimana Vera tampak begitu percaya diri dan Adrian tampak gugup. Laras mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata, "Mei, kalau kamu mau melawan mereka, kita butuh bukti. Coba cari tahu siapa Vera ini. Pasti ada sesuatu yang bisa kita gunakan." Meira setuju. Ia mulai mencari informasi tentang Vera melalui media sosial. Setelah beberapa jam berselancar di internet, ia menemukan profil Vera di salah satu platform jejaring sosial. Wanita itu ternyata seorang pengusaha muda yang cukup terkenal di kalangan sosialita Jakarta. Ia sering memposting foto-foto glamor di acara-acara eksklusif dan banyak pria tampan yang terlihat di sisinya. Namun, ada satu hal yang menarik perhatian Meira. Beberapa bulan lalu, Vera pernah memposting foto bersama Adrian di sebuah restoran mewah. Captionnya berbunyi, "Quality time with someone special." Foto itu diambil jauh sebelum Adrian mulai berubah sikap. Artinya, hubungan mereka sudah berlangsung cukup lama. Meira merasa hatinya hancur saat menyadari bahwa Adrian telah berbohong padanya selama berbulan-bulan. Tapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa hanya larut dalam kesedihan. Ia harus menggunakan informasi ini untuk melawan. Malam harinya, Meira memutuskan untuk menghubungi keluarga Adrian. Ia tahu ini adalah langkah besar, tapi ia merasa ia tidak punya pilihan lain. Ia menelepon ibu Adrian, Bu Ratna, yang sangat menyayangi Meira. Saat mendengar cerita Meira, Bu Ratna langsung marah besar. "Apa? Adrian sama wanita lain? Ini tidak mungkin. Aku akan bicara dengannya sekarang juga." Meira merasa lega karena akhirnya ada seseorang di pihaknya. Dengan dukungan Bu Ratna, ia merasa lebih kuat untuk menghadapi situasi ini. Hari itu, langit Jakarta tampak mendung, seolah-olah ikut merasakan beban emosional yang sedang Meira alami. Setelah menelepon Bu Ratna, Meira merasa ada sedikit kelegaan. Ia tahu bahwa keluarga Adrian tidak akan tinggal diam setelah mengetahui apa yang telah terjadi. Namun Meira juga sadar bahwa ia tidak bisa hanya mengandalkan orang lain. Ia harus mengambil kendali atas situasinya sendiri. Saat duduk di meja makan, Meira membuka kembali profil media sosial Vera. Ia mencoba mencari petunjuk lebih lanjut tentang wanita itu, apapun yang bisa digunakan untuk mempermalukan atau menghentikan hubungannya dengan Adrian. Saat ia menelusuri foto-foto lama Vera, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di salah satu postingan, Vera tampak berpose bersama seorang pria lain di sebuah acara malam. Captionnya berbunyi, "Sometimes life gives you options, choose wisely." Foto itu diambil hanya beberapa minggu sebelum Adrian mulai berubah sikap. Meira langsung menyadari bahwa pria itu bukan Adrian, melainkan seseorang yang tampaknya memiliki hubungan dekat dengan Vera. Meira merasa ada sesuatu yang tidak beres. Apakah Vera hanya memanfaatkan Adrian? Pikirnya. Ia mulai mencari informasi tentang pria di foto itu. Setelah beberapa pencarian, ia menemukan bahwa pria itu adalah seorang pengusaha kaya bernama Ryan, yang pernah menjadi sorotan media karena skandal bisnisnya. Ternyata Ryan dan Vera pernah menjalin hubungan asmara, namun mereka putus beberapa bulan lalu. Meira mulai menyusun teori. Mungkin Vera hanya menggunakan Adrian sebagai pelariannya setelah putus dari Ryan. Jika benar, maka Adrian hanyalah korban manipulasi Vera. Namun, meski teori ini memberikan sedikit harapan, Meira tetap tidak bisa memaafkan Adrian begitu saja. Betapapun dimanipulasi, Adrian tetap memilih untuk meninggalkannya. Keesokan harinya, Meira memutuskan untuk bertemu Laras lagi. Ia ingin berbagi temuan barunya dan meminta saran tentang langkah selanjutnya. "Lar, aku nemuin sesuatu," kata Meira saat mereka duduk di kafe favorit mereka. "Vera itu nggak cuma main-main sama Adrian, dia juga punya hubungan sama pria lain sebelumnya." Laras tampak tertarik. "Jadi kamu pikir Vera cuma memanfaatkan Adrian?" "Bisa jadi, tapi tetap aja Adrian nggak bisa lepas dari tanggung jawab. Dia tahu dia sudah menikah, tapi tetap aja dia pergi sama Vera." Laras mengangguk. "Aku ngerti perasaanmu, Mei. Tapi kalau kamu mau melawan mereka, kamu butuh bukti kuat. Mungkin kamu bisa cari tahu lebih banyak tentang hubungan Adrian dan Vera. Misalnya, apakah mereka benar-benar serius atau cuma main-main?" Meira setuju.
Ia memutuskan untuk menyewa seorang detektif swasta untuk menyelidiki lebih lanjut. Dengan bantuan Laras, ia menemukan seorang detektif bernama Pak Andi yang memiliki reputasi baik dalam kasus-kasus perselingkuhan. Setelah memberikan semua informasi yang ia miliki, Meira meminta Pak Andi untuk mengumpulkan bukti tentang hubungan Adrian dan Vera. Beberapa hari kemudian, Pak Andi menghubungi Meira dengan hasil penyelidikan awal. Ia menemukan bahwa Adrian sering mengirim uang dalam jumlah besar ke rekening Vera. Selain itu, ada bukti bahwa Vera seringkali meminta Adrian untuk membelikan barang-barang mewah, seperti tas desainer dan perhiasan. Sepertinya wanita ini hanya memanfaatkan suami Anda, kata Pak Andi. Tapi saya butuh waktu lebih lama untuk mengumpulkan bukti lengkap. Meira merasa lega mendengar kabar itu. Ia tahu bahwa bukti ini bisa menjadi senjata untuk menghancurkan hubungan Adrian dan Vera. Namun ia juga sadar bahwa ini bukan akhir dari masalahnya. Ia harus memutuskan apa yang akan ia lakukan setelah semua ini terungkap. Di tengah malam, Meira duduk di tepi tempat tidur, memandangi foto pernikahannya dengan Adrian. Air mata mulai mengalir di pipinya saat ia menyadari bahwa pernikahan mereka mungkin sudah tidak bisa diselamatkan. Apa aku harus melepaskannya? Pikirnya. Hatinya masih dipenuhi oleh rasa sakit, tapi ia juga merasa ada secercah harapan untuk masa depan yang baru. Hari itu, hujan deras mengguyur Jakarta. Suara petir bergemuruh di langit, seolah-olah alam ikut merasakan ketegangan yang sedang terjadi. Meira duduk di kursi ruang tamu, memegang map berisi dokumen hasil penyelidikan Pak Andi. Ia sudah menunggu selama berjam-jam, tapi Adrian belum juga pulang. Namun kali ini ia tidak akan menyerah begitu saja. Ia tahu bahwa malam ini adalah malam penentuan. Sekitar pukul 10 malam, pintu depan akhirnya terbuka. Adrian masuk dengan langkah pelan, tampak lelah dan basah kuyup karena hujan. Saat melihat Meira duduk di sana dengan ekspresi dingin, ia langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. "Meira, kenapa kamu masih bangun?" tanyanya dengan nada gugup. "Aku menunggumu," jawab Meira datar. "Kita perlu bicara." Adrian meletakkan tasnya dan duduk di sofa, berusaha terlihat tenang, meski jelas terlihat cemas. Tentang apa? Meira membuka map di tangannya dan melemparkan beberapa dokumen ke meja. "Tentang ini, tentang uang yang kamu kirim ke Vera, tentang barang-barang mewah yang kamu belikan untuknya, dan tentang hubungan kalian yang sudah berlangsung berbulan-bulan." Adrian membeku. Wajahnya langsung pucat saat ia melihat bukti-bukti itu. Ia mencoba menjelaskan, tapi kata-katanya terdengar kacau. "Meira, aku bisa jelaskan. Aku cuma ingin mencoba sesuatu yang baru. Kamu nggak mengerti." "Tidak mengerti? Jadi menurutmu aku harus mengerti kalau suamiku membuang-buang uang demi wanita lain? Kalau suamiku meninggalkan istrinya demi seseorang yang hanya memanfaatkannya?" balas Meira dengan nada tinggi. Adrian terdiam. Ia tahu ia tidak punya argumen untuk membela diri. Meira melanjutkan, suaranya dipenuhi kemarahan dan kekecewaan. "Aku sudah tahu semuanya, Adrian. Vera itu cuma memanfaatkan kamu. Dia sudah punya pria lain sebelum kamu, dan dia cuma menggunakan kamu sebagai pelariannya. Tapi tetap aja, kamu memilih dia daripada aku. Kamu tahu berapa banyak pengorbanan yang aku lakukan demi kita? Dan sekarang, kamu bilang aku nggak mengerti." Air mata mulai mengalir di pipi Meira, tapi ia tetap teguh. Ia tidak akan membiarkan Adrian lolos begitu saja. "Aku nggak tahu apa yang ada di pikiranmu, Adrian. Tapi satu hal yang pasti, aku nggak akan membiarkan kamu merusak hidupku tanpa konsekuensi." Adrian mencoba meraih tangan Meira, tapi ia menepisnya dengan kasar. "Jangan sentuh aku. Kamu nggak punya hak lagi untuk menyentuh aku." Di tengah pertengkaran itu, ponsel Adrian berbunyi. Saat ia melihat layar, wajahnya langsung berubah tegang. Itu adalah pesan dari Vera. Meira langsung merebut ponselnya dan membaca isi pesan itu. "Sayang, aku butuh uang lagi. Ada tagihan kartu kredit yang harus dibayar." Meira tertawa sinis. "Jadi ini alasannya? Kamu rela meninggalkan aku demi wanita yang cuma mau uangmu? Apa kamu nggak lihat kalau dia cuma memanfaatkan kamu?" Adrian tampak putus asa. Ia mencoba menjelaskan, tapi Meira sudah tidak peduli lagi.
Ia tahu bahwa hubungannya dengan Adrian sudah tidak bisa diselamatkan. Aku sudah cukup sabar, Adrian. Tapi sekarang aku nggak bisa lagi. Aku akan ajukan cerai. Adrian terkejut mendengar kata-kata itu. Tidak, Meira, jangan lakukan itu. Aku janji aku akan berubah. Berubah? Setelah semua yang kamu lakukan? Sudah terlambat, Adrian. Aku nggak bisa percaya lagi sama kamu. Percakapan itu berakhir dengan Adrian yang duduk terpaku di sofa. Sementara Meira masuk ke kamarnya untuk membereskan barang-barangnya. Ia memutuskan untuk pindah ke rumah Bu Ratna untuk sementara waktu. Saat ia keluar dari rumah dengan koper di tangannya, Adrian mencoba menghentikannya, tapi Meira hanya menatapnya dengan dingin. Inilah akhirnya, Adrian. Selamat tinggal. Hari itu, suasana di rumah Meira dan Adrian terasa begitu berat, seperti awan kelabu yang menutupi langit Jakarta. Setelah malam sebelumnya, ketika Meira mengumumkan bahwa ia akan mengajukan cerai, Adrian tampak seperti orang yang kehilangan arah. Ia duduk di sofa ruang tamu, menatap kosong ke lantai, sementara pikirannya dipenuhi oleh penyesalan. Meira sudah pergi ke rumah Bu Ratna pagi tadi, meninggalkan Adrian sendirian di rumah mereka. Saat pintu depan tertutup, Adrian merasakan sebuah kehampaan yang mendalam. Apa aku benar-benar kehilangan dia? Pikirnya dalam hati. Ia mencoba menghubungi Meira berkali-kali, tapi panggilannya selalu dialihkan ke pesan suara. Pesan teks yang ia kirim juga tidak dibalas. Adrian mulai menyadari betapa besar kesalahannya. Ia teringat semua momen indah yang pernah ia habiskan bersama Meira. Saat mereka pertama kali bertemu, hari pernikahan mereka, dan semua tawa serta canda yang mereka bagi selama 5 tahun terakhir. Tapi kini, semua itu hancur karena keegoisannya sendiri. Di sisi lain, Meira sedang berada di rumah Bu Ratna, mencoba menenangkan diri. Meski ia berhasil menjaga sikap tegar di depan Adrian, hatinya masih dipenuhi oleh rasa sakit dan kekecewaan. Ia tahu bahwa keputusannya untuk bercerai adalah langkah yang tepat, tapi itu tidak berarti mudah baginya. 5 tahun pernikahan bukanlah waktu yang singkat, dan melepaskan semua itu membutuhkan kekuatan yang luar biasa. Bu Ratna, yang sangat marah pada Adrian, mencoba menenangkan Meira. Jangan khawatir, Mei, kamu nggak sendirian. Kami semua ada di sini untuk kamu, katanya dengan nada lembut. Tapi Bu, aku nggak bisa berhenti memikirkan semua yang sudah terjadi. Aku nggak percaya dia bisa melakukan ini padaku, balas Meira dengan suara bergetar. Bu Ratna menghela napas panjang. Aku tahu ini sulit, Mei, tapi kadang-kadang kita harus melepaskan sesuatu yang buruk untuk mendapatkan yang lebih baik. Kamu layak mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Meira mengangguk pelan mencoba menenangkan dirinya. Namun di tengah percakapan itu ponselnya berbunyi. Ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. Ketika ia membuka pesan itu, jantungnya langsung berdebar kencang. Isinya adalah rekaman suara Vera yang sedang berbicara dengan seseorang. Ryan, aku butuh uang lagi, aku janji, ini yang terakhir. Kamu tahu kan Adrian cuma alat buat aku. Rekaman itu membuat Meira tercengang. Rupanya Pak Andi berhasil mendapatkan bukti baru tentang hubungan Vera dengan Ryan. Jelas sekali bahwa Vera hanya memanfaatkan Adrian untuk uangnya. Meira langsung membagikan rekaman itu kepada Laras melalui pesan. Beberapa jam kemudian, Laras menghubungi Meira dengan nada serius. Mei, aku udah kasih rekaman itu ke Bu Ratna. Dia bilang bakal langsung ngomong sama Adrian. Saat itu Adrian sedang duduk di rumah, tenggelam dalam penyesalan, ketika telepon dari Bu Ratna masuk. Suara ibunya terdengar dingin dan penuh kemarahan. Adrian, apa yang kamu lakukan? Kamu tahu nggak kalau Vera cuma memanfaatkan kamu? Kamu rela meninggalkan Meira demi wanita seperti itu? Adrian terkejut mendengar kabar itu. Ia mencoba menelepon Vera, tapi wanita itu tidak menjawab panggilannya. Saat ia akhirnya berhasil menghubungi Vera, jawaban yang ia dapatkan hanya membuatnya semakin hancur. Aku nggak peduli lagi sama kamu, Adrian. Kamu nggak berguna buat aku sekarang, kata Vera dengan nada dingin. Adrian merasa dunianya runtuh. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya, istrinya, harga dirinya, dan bahkan wanita yang ia kira mencintainya. Ia mencoba menghubungi Meira lagi, tapi tetap tidak ada jawaban. Malam harinya, Adrian duduk di tepi tempat dia tidur, menatap foto pernikahannya dengan Meira di dinding. Air mata mengalir deras di pipinya.
Ia tahu bahwa ia telah membuat kesalahan besar dan mungkin sudah terlambat untuk memperbaiki semuanya. Tapi ia juga tahu bahwa ia harus mencoba, meskipun peluangnya sangat kecil. Pagi itu, matahari bersinar cerah di Jakarta, seolah-olah memberikan sedikit kehangatan bagi hati yang hancur. Meira duduk di teras rumah Bu Ratna, menikmati secangkir teh hangat sambil memandangi taman kecil di halaman depan. Ia mencoba menenangkan dirinya, meski bayangan masa lalu dengan Adrian masih sering muncul dalam pikirannya. Bu Ratna keluar dari rumah dengan senyum lembut di wajahnya. "Kamu sudah lebih baik, Mei?" tanyanya sambil duduk di samping Meira. Aku mencoba untuk kuat, Bu," jawab Meira pelan. "Tapi kadang-kadang aku masih merasa kosong." Bu Ratna menggenggam tangan Meira dengan penuh kasih sayang. "Itu wajar, Mei. Kamu baru saja melewati masa-masa sulit. Tapi ingat, kamu nggak sendirian. Kami semua ada di sini untuk mendukungmu." Meira tersenyum tipis, berusaha menguatkan dirinya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus larut dalam kesedihan. Ada banyak hal yang harus ia hadapi. Proses perceraian, kehidupan baru tanpa Adrian, dan tentu saja proses penyembuhan hatinya. Sementara itu, Adrian berada di apartemen Vera, tempat ia tinggal selama beberapa hari terakhir. Namun, suasana di sana sangat berbeda dari apa yang ia harapkan. Vera tidak lagi memperlakukannya dengan manis seperti sebelumnya. Sebaliknya, wanita itu tampak dingin dan acuh tak acuh, seolah-olah Adrian sudah tidak memiliki nilai apapun di matanya. "Vera, kita perlu bicara," kata Adrian dengan nada putus asa. "Aku nggak ada waktu buat kamu, Adrian. Aku sudah bilang, kamu nggak berguna lagi buat aku," balas Vera dengan dingin. Adrian merasa hancur. Ia menyadari bahwa ia telah membuat kesalahan besar dengan meninggalkan Meira demi wanita yang hanya memanfaatkannya. Ia mencoba meminta maaf kepada Meira berkali-kali, tapi pesannya selalu diabaikan. Ia bahkan mencoba datang ke rumah Bu Ratna, tapi Meira menolak untuk bertemu dengannya. Akhirnya, Adrian memutuskan untuk pulang ke rumah mereka, atau setidaknya rumah yang dulu mereka tinggali bersama. Saat ia membuka pintu, ia disambut oleh suasana yang begitu sunyi. Semua barang-barang Meira sudah hilang, hanya menyisakan ruangan kosong yang dipenuhi kenangan pahit. Adrian duduk di sofa, menatap kosong ke arah meja makan. Ia teringat saat-saat ia dan Meira duduk di sana, tertawa bersama, atau sekadar menikmati makan malam dalam diam. "Apa aku benar-benar kehilangan semuanya?" pikirnya dalam hati. Di sisi lain, Meira mulai mengambil langkah konkret untuk memulai hidup barunya. Ia memutuskan untuk fokus pada karier yang sempat ia tinggalkan selama pernikahannya. Dengan dukungan Laras, ia mulai melamar pekerjaan di beberapa perusahaan. Selain itu, ia juga mulai mengikuti kelas yoga dan meditasi untuk membantu dirinya sembuh secara emosional. Suatu sore, saat Meira sedang berjalan-jalan di taman dekat rumah Bu Ratna, ia bertemu dengan seorang pria bernama Raka, teman Adrian di kantor. Raka tampak canggung saat melihat Meira, tapi ia tetap mendekat untuk menyapa. "Mbak Meira, apa kabar?" Meira tersenyum tipis. "Aku baik, Kak. Terima kasih sudah bertanya." "Maaf kalau aku terlalu lancang, Mbak. Tapi aku cuma mau bilang, aku tahu apa yang Adrian lakukan itu salah. Dia nggak pantas dapat maaf. Tapi aku harap Mbak Meira bisa tetap kuat." Meira mengangguk pelan. "Terima kasih, Kak. Aku akan berusaha." Malam harinya, Meira duduk di kamarnya, memandangi foto pernikahannya dengan Adrian untuk terakhir kalinya. Ia merasakan campuran antara rasa sakit dan lega. Ini bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang baru, pikirnya. Ia kemudian meletakkan foto itu ke dalam kotak, menyimpannya jauh di dalam lemari. Ia tahu bahwa proses penyembuhan tidak akan mudah, tapi ia siap untuk menghadapinya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, ia merasa ada secercah harapan untuk masa depannya. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam ketika Meira memutuskan untuk meninggalkan Adrian. Proses perceraian mereka berjalan dengan cepat, meskipun tanpa drama tambahan di pengadilan. Adrian tidak banyak melawan. Ia tahu bahwa ia tidak memiliki hak untuk mempertahankan pernikahan itu setelah semua yang telah ia lakukan. Ia hanya meminta satu hal, agar mereka bisa bertemu sekali lagi,
Sebelum semuanya benar-benar berakhir, Meira awalnya ragu untuk menerima permintaan itu. Namun setelah berdiskusi dengan Laras dan Bu Ratna, ia memutuskan untuk memberikan Adrian kesempatan terakhir. Mereka sepakat untuk bertemu di sebuah kafe kecil yang sering mereka kunjungi saat masih bersama dulu. Tempat itu penuh kenangan, tapi kali ini suasana di antara mereka sangat berbeda. Saat Adrian masuk ke kafe, Meira sudah duduk di sudut ruangan, menatap cangkir kopi di depannya. Wajahnya tampak lebih tenang dibandingkan beberapa minggu lalu, meski masih ada jejak kesedihan di matanya. Adrian mendekat dengan langkah pelan, hatinya dipenuhi oleh rasa bersalah dan penyesalan. "Terima kasih sudah mau bertemu," kata Adrian dengan suara bergetar. "Aku nggak punya banyak waktu, Adrian. Jadi langsung saja, apa yang ingin kamu bicarakan?" balas Meira dengan nada datar. Adrian menghela napas panjang. Aku cuma mau minta maaf. Aku tahu aku sudah membuat kesalahan besar. Aku nggak bisa memperbaiki semuanya, tapi aku harap kamu bisa bahagia." Meira menatap Adrian dengan tatapan dingin. "Kamu pikir kata maaf cukup untuk memperbaiki semua yang sudah kamu hancurkan? 5 tahun pernikahan Kitty. Kamu buang begitu saja demi wanita yang hanya memanfaatkanmu. Kamu tahu rasanya merasa seperti sampah." Adrian tertunduk, tidak mampu menjawab. Ia tahu bahwa ia tidak bisa membantah apapun yang dikatakan Meira. Semua itu benar, dan itulah yang membuatnya semakin hancur. "Aku nggak butuh maafmu, Adrian," lanjut Meira. "Aku cuma butuh kamu mengerti bahwa apa yang kamu lakukan itu salah. Dan aku juga butuh kamu melepaskanku. Biarkan aku hidup tanpamu." Adrian mengangguk pelan. "Aku ngerti, Meira. Aku nggak akan mengganggumu lagi. Aku cuma berharap kamu bisa bahagia." Meira tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak mencapai matanya. "Aku akan bahagia, Adrian, tapi itu bukan urusanmu lagi." Setelah pertemuan singkat itu, Adrian pergi meninggalkan kafe. Langkah kakinya terasa berat, seolah-olah seluruh dunianya runtuh. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan Meira untuk selamanya, dan itu adalah konsekuensi dari semua tindakannya. Di sisi lain, Meira mulai benar-benar melangkah maju. Setelah pertemuannya dengan Adrian, ia merasa ada beban besar yang akhirnya terangkat dari pundaknya. Ia mulai fokus pada dirinya sendiri. Pekerjaan barunya di sebuah perusahaan pemasaran digital memberikan tantangan baru yang membuatnya merasa hidup kembali. Selain itu, ia juga mulai mengeksplorasi hobinya yang sempat terabaikan, seperti melukis dan menulis. Suatu sore, saat Meira sedang berjalan-jalan di taman, ia bertemu dengan seorang pria bernama Arif, seorang fotografer lepas yang sering menghabiskan waktu di taman itu untuk mengambil gambar alam. Arif tampak ramah dan hangat, dan mereka mulai berbincang tentang berbagai hal. Meski Meira belum siap untuk membuka hatinya kepada siapapun, ia merasa nyaman berbicara dengan Arif. Adrian di sisi lain mencoba memperbaiki hidupnya. Ia mulai menyadari betapa bodohnya ia telah membuang hubungan yang begitu berharga demi sesuatu yang kosong. Vera sudah benar-benar meninggalkannya, dan ia harus menghadapi kenyataan bahwa ia sendirian. Namun ia juga mulai belajar untuk menerima tanggung jawab atas tindakannya. Ia memutuskan untuk fokus pada pekerjaannya dan mencoba menjadi pribadi yang lebih baik, meskipun ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa mendapatkan Meira kembali. Beberapa bulan telah berlalu sejak perceraian Meira dan Adrian resmi. Musim hujan di Jakarta mulai berganti dengan musim kemarau, dan sinar matahari yang cerah sering kali menyinari pagi hari. Bagi Meira, perubahan cuaca itu terasa seperti metafora bagi kehidupannya yang kini mulai membaik. Meira kini tinggal di apartemen kecil yang nyaman di pusat kota. Ia memilih tempat itu karena dekat dengan kantor barunya, sebuah perusahaan pemasaran digital yang memberinya kesempatan untuk berkembang. Setiap pagi, ia bangun dengan semangat baru, menikmati rutinitas yang ia ciptakan sendiri. Tidak ada lagi tekanan atau ketidakpastian seperti saat ia masih bersama Adrian. Hanya ada ketenangan dan kebebasan. Di dinding apartemennya, ada beberapa lukisan yang ia buat sendiri. Lukisan-lukisan itu menggambarkan perjalanan emosionalnya, dari kegelapan menuju cahaya.
Salah satu lukisan favoritnya adalah gambar matahari terbit di atas lautan, melambangkan harapan dan awal baru dalam hidupnya. Suatu sore, Meira bertemu kembali dengan Arif di taman yang sama seperti biasa. Kali ini, mereka duduk di bangku taman sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Arif tampak lebih santai dan Meira merasa nyaman berbicara dengannya. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan, impian, dan pengalaman masa lalu. "Aku nggak pernah bilang ini sebelumnya," kata Arif sambil tersenyum lembut. "Tapi aku salut sama kamu, Meira. Kamu begitu kuat setelah semua yang kamu alami." Meira tertawa kecil, tapi senyumnya kali ini terlihat tulus. "Aku nggak selalu merasa kuat kok. Ada banyak malam ketika aku merasa hancur. Tapi aku belajar bahwa kadang-kadang kita harus melewati masa-masa sulit untuk menemukan diri kita yang sebenarnya." Arif mengangguk lalu berkata, "Kalau kamu nggak keberatan, aku ingin jadi bagian dari perjalananmu ke depan. Aku nggak bisa janji apa-apa, tapi aku ingin mendukungmu." Meira menatap Arif dengan ekspresi hangat. Ia belum siap untuk hubungan serius, tapi ia tahu bahwa Arif adalah seseorang yang bisa ia percayai. "Terima kasih, Arif. Aku butuh waktu, tapi aku senang kamu ada di sini." Sementara itu, Adrian masih berusaha memperbaiki hidupnya. Meski ia tidak lagi memiliki hubungan dengan Meira, ia tetap berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Ia mulai aktif di komunitas sosial di lingkungan kerjanya, membantu orang-orang yang membutuhkan. Melalui kegiatan itu, ia merasa ada sedikit makna dalam hidupnya yang hampa. Namun, Adrian tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Ia telah kehilangan Meira, wanita yang paling ia cintai karena kesalahannya sendiri. Tapi ia juga sadar bahwa penyesalan tidak akan mengubah apapun. Yang bisa ia lakukan sekarang adalah belajar dari kesalahannya dan berharap bahwa suatu hari nanti ia bisa menemukan kedamaian. Malam itu, Meira duduk di balkon apartemennya, memandangi langit malam yang dipenuhi bintang. Ia merenung tentang perjalanan hidupnya selama ini. Dulu, ia merasa bahwa kebahagiaannya bergantung pada Adrian. Tapi sekarang, ia tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri. Ia mengambil secari kertas dan mulai menulis surat untuk dirinya di masa depan. Untuk Meira di masa depan, jangan pernah lupa betapa kuatnya kamu. Kamu sudah melewati badai terbesar dalam hidupmu, dan kamu berhasil keluar sebagai pemenang. Jangan takut untuk mencintai lagi, tapi ingatlah bahwa cinta yang sejati dimulai dari mencintai diri sendiri. Teruslah melangkah maju, karena dunia ini masih penuh dengan keindahan yang menunggu untuk kamu temukan. Setelah menyelesaikan surat itu, Meira tersenyum. Ia merasa lega, seolah-olah beban besar yang selama ini ia pikul akhirnya hilang sepenuhnya. Ia tahu bahwa masa depannya masih penuh dengan tantangan, tapi ia siap untuk menghadapinya.